Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sulistiana. Saya dari kelas manajemen pagi F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPh pasal 21 perpajakan. Oke, saya akan mulai. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 pajak atas penghasilan berupa gaji, upah atau honor, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, jadi di sini ketika rekan mempunyai posisi sebagai karyawan atau pegawai atau komisaris dengan tenaga ahli mungkin dan mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja penghasilannya berupa gaji honor, tunjangan ataupun bonus pastinya. Di situ akan berpotensi untuk dipotong PPh pasal 21. Nah, kemudian selanjutnya terkait dasar hukum PPh pasal 21. Dasar hukum PPh pasal 21 ada dua, yaitu yang pertama UU PPh nomor 36 tahun 2008. Kemudian yang kedua ada pelaksanaannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 16 PJ 2016 tanggal 29 Desember tahun 2016. Yaitu berikut ini adalah dasar hukum. Berikut itu adalah dasar hukum PPh pasal 21. Nah, selanjutnya siapa saja sih yang terlibat dalam mekanisme pasal 21? Di sini yang terlibat PPh pasal 21 yang pertama adalah ada pemotongan pajak. Siapa itu pemotongan pajak? Yang pertama adalah pemberi kerja, yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah, dan yang ketiga ada dana pensiun atau BPJS, tenaga kerja dan lain-lain. Yang keempat ada OP atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan. Dan yang kelima ada penyelenggaraan kegiatan termasuk badan pemerintahan, organisasi yang melakukan pembayaran, honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun itu. Kemudian yang kedua pihak yang terlibat dalam mekanisme pasal 21 adalah yang pertama itu ada pegawai, ada penerimaan uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Yang ketiga ada pegawai yang bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Dan kelima, ada mantan pegawai. Keenam, ada peserta kegiatan. Oke. Itu yang terlibat dalam mekanisme yang kedua. Kemudian yang ketiga ada penghasilan tetap atau gaji, uang pensiun, pesangon honor uang, rapat komisi, fee atau uang saku. Yang kedua ada tantim, gratifikasi, jasa produksi, bonus. Itu adalah penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian ada terkait pemotongan PPh pasal 21 adalah dasar pengenaan pajak DPP untuk menghitung dasar
pengenaan pajak, sebelumnya kita harus tahu dasar pengenaan pajak pasal 21. Dasar pengenaan pajak PPh pasal 21 yaitu yang pertama ada penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerimaan pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan lebih dari 4,5 juta per bulan. Yang kedua ada tantim grafikasi jasa produksi bonus. Selanjutnya, sini ada rumus perhitungan penghasilan kena pajak atau bagi pegawai. Berdasarkan PR 32/2015, pegawai tetap dan penerimaan pensiun berkala akan dikenakan PKP sebesar, dan rumusnya PKP penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, PTKP terbaru. Bagi pegawai tetap tidak tetap atau tenaga kerja lepas akan dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak terbaru. Bagi pegawai dengan kondisi lainnya yang termuat dalam peraturan tenaga PPh pasal 3 akan dikenakan PKP sebesar 50% kali penghasilan bruto. Kemudian PTK yaitu penghasilan tidak kena pajak per tahun. Penghasilan tidak kena pajak yaitu untuk penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final, maka berhak mengurang penghasilan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak atau dalam istilahnya PTKP. Sesuai dengan peraturan undang-undang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PIR 16 BPC 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 2016. Berikut ini adalah tarif PTKP terbaru yang perlu diketahui. 54 juta per bulan per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 per tahun atau 375 per bulan untuk wajib pajak yang sudah menikah, 54 juta per tahun atau 375 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami, dan 4.500.000 per bulan, 4.500.000 per tahun atau 375 per bulan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dan keluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga. Kemudian seorang wajib pajak tidak akan dikenai pajak penghasilan atau PPh apabila penghasilannya sama dengan 54 juta atau tidak lebih dari 54 juta. Yang tarif progresif PPh, pengenaan tarif PPh 21 sifatnya itu progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka pengenaan tarif pajaknya akan semakin tinggi. Berikut ini adalah tarif PPh 21 berdasarkan UU tentang PPh pasal 17 ayat 1, yaitu wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%.
Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif pajak yaitu sebesar 25%. Wajib pajak yang berpenghasilan di atas dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif pajak yaitu sebesar 30%. Adapun beberapa ketentuan tarif PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan namun belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu pengenaan tarif PPh lebih tinggi 20% daripada tarif PPh normal yang diperlakukan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh 21 yang dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yaitu sebesar 120% dari total pajak yang terutang. Jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong bagi yang memiliki NPWP. Pemotongan PPh ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh yang bersifat final. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari apa yang saya presentasikan dari pasal 21 PPh pasal 21 yaitu pajak penghasilan pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh pasal 21 adalah atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, fee, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21. Oleh karena itu, kita akan membahasnya secara perlahan agar mudah mengerti. Pemungutan serta tarif pajak PPh didasarkan atas undang-undang yang ada. Pajak merupakan penyumbang terbesar bagi kas negara. Bayarlah pajak sesuai dengan UU yang berlaku. Demikian kesimpulan ini, semoga bermanfaat.